Ya, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang semuanya. Ini kami semua dari LQ Indonesia Law Firm. Terkait video itu gini ya, teman-teman. Saya ingin menyatakan bahwa LQ Indonesia Law Firm ini kan merupakan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Alvin kepada kami untuk kami jaga, kami rawat dan kami kembangkan. Saya tanya semua, mungkin di muka bumi ini nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau rumahnya diusik. Ada? Nggak ada. Nah, itulah yang kami lakukan ketika Farhad Abbas mengusik kami dengan membuat sebuah statement menegur kami seakan-akan kami ini seorang pecundang. Itu kami tersinggung. Makanya kami tidak tinggal diam. Karena rumah kami yang dibangun Pak Alvin dengan air mata, darah, yang harusnya kami jaga, maka sebab itu ketika diusik, kami pasti tidak tinggal diam. Gitu jadinya. Oke. Mungkin awal mulanya itu karena video dari Bang Farhad sendiri berarti? Iya, dia menyatakan bahwa menegur semua anggota LQ saya. Anggota LQ. Kalau semua berarti semua dong. Saya nggak pernah merasa ditegur. Saya baru tahu dia. Saya nggak tahu dia tiba-tiba kapan negur. Makanya saya minta klarifikasi kapan dan di mana. Kalau pernah menegur semua. Kami hanya minta klarifikasi, pertanggungjawabkan pernyataanmu. Jangan dibuat kita seakan-akan hanya diam aja. Enggak, kita nggak akan tinggal diam. Kita diusik, bukan mengusik. Usik dalam segi apa? Iya, dia dengan gamblangnya bilang menegur semua anggota LQ. Itu kan kita kan anggota LQ, berarti saya harusnya pernah dong, mereka juga harusnya pernah dong. Ini nggak pernah. Kok tiba-tiba keluar statement seperti itu kan gitu? Itu sangat disayangkan lah. Oke, Bang, menanggapi terkait semalam juga Bang Farhad juga sudah membuat video itu ya, menganggap bahwa kalian dalam kasus Agus juga dianggap tidak ada kontribusi apa-apa dalam kasus Agus, malahan yang banyak berkontribusi itu malah perannya dari Agus, karena sempat waktu yang di PIK itu dia bilang katanya buat ajang promosi di kantor baru. Itu gimana Bang? Terkait itu kan gini Bang, mungkin sebelum ada Agus orang udah pada kenal LQ ya. Jadi kita juga nggak harus menanggapi secara serius. Kita nggak serius bekerja gini. Apalagi bahasa Farhad kita dibilang ini menelantarkan klien. Karena gini, apa yang disebut klien ketika kami masih punya hubungan hukum. Ketika Agus dan LQ sudah cabut kuasa, hubungan hukum Agus dengan LQ sudah tidak ada, bukan kami telantarkan. Yang disebut menelantarkan klien, ketika kami masih jadi kuasa Agus, kami telantarkan dia, nggak bakal kami kerjakan. Ini kami sudah tidak punya hubungan hukum, kami cabut kuasa, itu hak. Begitu. Tapi terkait alasannya mencabut kuasa itu karena apa Bang? Karena ada orang baru di persidangan yang kami dalam kuasa, ada orang lain ada tiba-tiba di persidangan ada kuasa lain di luar kami. Nah, itu jadi sebuah kebingungan. Nah, itu kan nggak ada miskomunikasi atau bagaimana, jadi ya udahlah. Oke, tapi Bang Farhad juga semalam bicara soal terkait ada orang baru itu sebenarnya itu adalah timnya Farhad juga Bang. Jadi tim-tim belakangnya tuh timnya Farhad juga yang memang bergerak untuk di sidang pengadilan itu. Ya pertanyaannya kenapa Farhad nggak hadir di pengadilan? Nah, hadir aja dong, biar jadi kita sama-sama tahu, oh ini Farhad kan gitu. Dia kenapa nggak hadir? Tanyakan lagi ke dia kenapa nggak hadir, kan begitu. Tapi sebelum akhirnya memutuskan untuk mencabut kuasanya Agus itu sudah ada komunikasi ke Farhad Abbas sendiri nggak Bang? Apanya Pak? Komunikasi maksudnya terkait mau mencabut kuasanya Agus. Kita hubungan hukum kita kan sama Agus. Nggak perlu lah. Kita kan nggak ada hubungan hukum sama Farhad. Gitu Bang. Kita kan ya kita secara normatif hukum aja lah, legal standing kita kan berangkat berdasarkan Agus. Oke. Bang, tapi maksudnya Alvin ini yang sebagai ketua abang ya Bang, di RQ Law Firm, itu dulunya itu membela Agus gitu loh. Sekarang apakah karena Alvin Lim dulu jadi abang ikut-ikutan atau gara-gara Alvin Lim bilang maaf udah tiada gitu, jadi ingin mundur gitu. Gini Bang, ketika bicara Pak Alvin, apa yang kami mungkin kalau Pak Alvin Lim masih hidup saat ini, ketika diperlakukan seperti itu mungkin sama seperti yang kami lakukan. Itu turun Bang, sama. Saya pastikan ketika Pak Alvin pun masih ada tiba-tiba ada hal yang terjadi ketika seperti di pengadilan, pasti sama. Saya kenal betul Pak Alvin, kenal betul. Bahkan ketika dia ada bermasalah, kita tetap menemani. Jadi kita tahu betul mau sisi dalamnya maupun luarnya. Kita tahu.
balik lagi ke materi awal Bang, yang kita anggap abang juga kan awalnya berstatement bahwa abang keluar dari kuasa hukumnya si Agus sendiri dan bilang bahwa ada kuasa hukum lainnya kan. Farhad Abbas juga bilang bahwa Farhad Abbas sendiri jadi kuasa hukum. Cuman kan momen-momen yang kita kritik adalah saat-saat Agus memang saat itu lagi viral dalam tanda kutip ya, dan akhirnya Farhad sendiri bilang bahwa itu momen-momen LQ itu akan booming lagi dengan memotong kita itu sendiri. Gimana Bang, abang sebagai tim dari Jadi kayak ada dimanfaatkan tuh kayak iya bansos gitu loh Bang, jadi ada momen gitu. Iya, kalau terkait pansus ya, sebelum ada Agus seperti saya bilang ke awal, kita sudah dikenal orang. Jadi saya juga nggak mau berkomentar lebih jauh, dia mau bilang karena dipotong pita atau apa. Ya itu terserah Farhad lah. Yang penting sebelum ada Agus, LQ sudah booming. Nah, jadi kalau dia bilang itu pansos, ya enggak. Termasuk ini, pengklarifikasian kami ini bukan pansos, kami mau mengklarifikasi. Kenapa? Saya bilang, saya tekankan. Siapa di muka bumi ini, ketika rumahnya diusik, dia diam aja. Nah, hanya itu. Hanya saya minta klarifikasi, kapan dia negur kami? Hanya itu, kami diusik. Ini semua atas jeripaya tim LQ, atas jeripaya Pak Alvin. Harus kami jaga. Ketika ada orang yang berani musik, saya lawan. Kami tidak tinggal diam. statement apa sih membuat abang mengusik, kata mengusik Bang? Karena kan Dia bilang menegur kami semua. Kan? Iya, menegur kami semua. Apa ditegur? Kapan ditegur kami itu? Dia siapa? Negur-negur dan itu kapan? Itu harus diklarifikasi. Ya kalau bisa para media ini kejar kapan dia klarifikasi itu dulu. itu udah Bang semalam dipertanyakan itu. Dia belum menjawab kapan menegur kami semua itu kapan. Jelaskan kapan. Kasih tahu biar kami bisa lebih tahu kapan. Itu belum terjawab sampai sekarang. Itu mungkin media bisa kejar, teman-teman wartawan boleh kejar dia kapan dan di mana dia negur kami semua itu kapan. Jangan digiring lah kita ini orang, kita nggak dibentuk Pak Alvin menjadi pecundang, itu aja. Oke, konteks yang dugaan yang menegur itu kan dia juga dalam statement semalam itu bahwa dia kecewa bubarnya atau menariknya mundurnya LQ dari Sungai. Kecewa itu perasaan atas diri sendiri. Menegur itu ada dua pihak. Dia menegur kami itu kapan? Itu aja. Saya kembali ke konteks itu. Kapan dia menegur dan di mana? Itu terjawab dulu. Saya belum dapat jawaban itu sama sekali. Dan abang melihat teguran itu melalui podcast atau melalui Dia buat di video TikTok sudah saya tegur itu kan, saya di video itu kan ada saya tunjukkan. Semua LQ sudah saya tegur itu kapan? Di mana? Saya aja LQ berarti saya coba ditegur nggak pernah. Saya aja baru tahu dia. Bang, tadi semalam juga Bang Farhad akan melaporkan ke tim abang LQ sendiri, termasuk juga Bang Juda gitu. Itu hak dia. Itu hak dia. Ya, itu hak dia. Saya pasti itu hak dia. Semua orang boleh melapor, itu hak dia. Kita harus sama-sama orang hukum, itu hak dia. Jadi kalau dia mau melapor ya silakan, itu hak dia. Kita nggak bisa membatasi, akan gitu. Tapi siap menghadapi. Iya, kita pasti siap. Siap, pasti siap. Mungkin kalau dari tim LQ sendiri, apakah sudah ada rencana atau mungkin membuat rancangan juga untuk melapor balik? Nggak ada sih, kita ini kan kita yang diusik duluan ya. Kita sementara masih minta klarifikasi doang. Pertanggungjawabkan dulu yang satu. Kalau yang lain nantilah. Itu pertanggungjawabkan dulu. Dia bilang kan tadi pernah menegur itu dulu. Kalau mau lapor balik apa, itu cukup nantilah. Nggak usah kita bicarakan sekarang. Nggak usah keluar-keluar. Kita nggak keluar-keluar dulu itu apa sih? Kita kan takless dumor. Itu dia. Bang, kan dulunya abang kan kita anggap ya kenal siapa kenal Farhad sendiri bilang siapa sih nggak kenal Farhad gitu loh, nah tanda kutip, dan Farhad juga kenal Akin yang almarhum sendiri. Iya. Sama kenal, makanya mau membantu orang yang sedang kesusahan, ya kan itu harus saling. Cuman ke momen-momen itu dia merasa gimana ya, tadi semalam statementnya bahwa dia bantu apa sih gitu, LQ duit yang enggak, apa yang enggak, malam tanda kutip balik lagi soal yang motor hitam. Kayak aku sendiri semua motor itu dengan harganya yang kita anggap ada rate-nya. Nah abang sebagai statement itu menanggapi ini gimana bang? Ya sedikit lah bang, tanggap aja, abang harus klarifikasi juga maksudnya. Iya, dia bilang kan terkait pemotongan pita ya. Baru terkait kita gak ada keluar segala macam. Kok dia yang menilai sih? Kenapa dia yang menilai?
kami punya perjanjian jasa hukum, memberikan jasa hukum terhadap Agus. Yang nilai Agus bukan dia. Agus dong yang ngasih statementnya. Ngapain kami tanggapi? Apakah semua harus kami tanggapi? Kan enggak. Kalau nggak ada hubungan, ya kalau orang mau berkuar-kuar ya terserah. Tapi kalau dia itu kami nggak akan tanggapi, karena dia bukan klien kami. Farhan Abbas bukan klien kami. Kalau bilang Agus, jasa hukum kami terhadap Agus, hubungan hukum kami terhadap Agus. Kalau dia bilang itu, suruh dulu Agus kasih statement itu, jangan dia.